Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hari ini kita disuguhkan oleh sebuah berita yang cukup viral, sudah berkembang di mana-mana, yaitu Pendeta Gilbert Lumoindong yang diwawancara oleh Dr. Richard Lee di channel YouTube Richard Lee. Saudara bisa melihat channel YouTube-nya itu di sini. Judul daripada konten tersebut adalah Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard Lee masuk Kristen. Di sana saudara melihat bagaimana jawaban-jawaban atas pertanyaan daripada Dr. Richard Lee yang ditujukan kepada Pendeta Gilbert, dan ada beberapa hamba Tuhan yang sudah memberikan tanggapan, termasuk salah satunya adalah Pendeta MEM sudah memberikan respons, dan sebelumnya beliau mengatakan sudah langsung WA Pak Gilbert secara pribadi untuk mempertanyakan bagaimana posisi Pak Gilbert terhadap hal tersebut. Dan ini sebuah hal yang bagus sekali yang dilakukan oleh Pendeta MEM, karena ada banyak orang yang hanya berani bicara di belakang daripada orang tersebut ketimbang bicara secara terus terang ketika berhadapan dengan yang bersangkutan. Kita kan banyak sekali begitu, merasa tidak enak dengan teman kita, sahabat kita, atau pendeta kita sendiri mungkin. Akhirnya sesuatu yang salah atau bahkan sesuatu yang sesat itu tidak berani dikritisi karena menganggap dia adalah sahabat kita atau rekan kita dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Pendeta MEM, dia berani menyatakan sesat kalau memang itu sesat. Ini sebuah pelajaran bagi kita yang kita harus meneladani sikap daripada Pak MEM. Kita harus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat track record atau perjalanan hidup Pak Gilbert, memang seringkali kita melihat ada banyak atau beberapa hal yang dilakukan Pak Gilbert itu yang menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat, bahkan di tengah gereja Tuhan di Indonesia. Misalnya dia pernah diindikasikan menganut Sabellianisme. Itu ajaran yang menganggap bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu pribadi. Yang mereka memahami itu tidak ada tiga pribadi dalam Allah, tapi itu Allah hanya satu pribadi yang menyatakan dirinya dalam tiga perwujudan. Pak Gilbert pernah terindikasi ke arah sana di salah satu channel YouTube-nya itu, dan seakan-akan dia menyamakan ketiga pribadi tersebut. Kemudian muncul lagi hal-hal lain, misalnya dia mengkritisi kelompok Islam, cara beribadah mereka, cara sembahyang mereka, itu dikritisi sangat keras di dalam gerejanya sendiri itu. Dan ini juga menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia harus pergi menemui Pak Yusuf Kalla, cium tangan Pak Yusuf Kalla dan sebagainya, untuk menghindari bentrok antar agama di Indonesia mungkin ya, atau bagaimana. Nah, itu yang menimbulkan polemik. Lalu tiba-tiba sekarang dia muncul dengan mengajarkan pluralisme agama, yang menganggap semua agama itu sama, bahkan dia mengatakan surganya sama, agamanya, Tuhannya juga sama. Dan juga dia pernah jatuh atau terlibat di dalam dunia politik, kelihatannya ikut membela kasus Sambo dan sebagainya. Ini menimbulkan reaksi yang keras di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang pendeta kok tiba-tiba masuk ke ranah politik? Itu hubungannya apa? Itu kan tidak cocok. Kependetaannya itu dia bawa masuk ke dalam hal-hal yang sekuler, memberikan komentar dan sebagainya. Dan ini menimbulkan reaksi yang keras di tengah-tengah masyarakat. Itu beberapa contoh yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert yang menimbulkan kontroversial di negara ini. Dan sekarang dia muncul lagi, seperti saya katakan tadi, menganggap bahwa semua agama itu sama, Tuhannya sama, surganya sama, dan sebagainya di dalam channel YouTube daripada Richard Lee. Sudah bisa lihat di sana ya. Saya tidak akan memutar videonya, karena memang kalau kita mau putar atau cuplik video-video daripada orang-orang yang terkenal, apalagi subscribernya banyak seperti Dr. Richard Lee, ini berbahaya. YouTube kita bisa di take down. Saya sepanjang
perjalanan YouTube saya ini, baru 2 yang melaporkan klaim hak cipta atas video mereka yang saya cuplik. Yang pertama adalah Pendeta Philip Mantova, yang kedua adalah Yonatan Purnomo. Saya beberapa kali mencuplik video Pendeta R. Susabdono untuk saya tanggapi, tapi dia sama sekali tidak melaporkan klaim hak cipta. Ini bagusnya Pak R. Susabdono ya. Tapi kalau Pendeta Philip Mantova dan Yonatan Purnomo, mereka langsung melaporkan video saya sehingga video saya itu di-take down, dihapus oleh pihak YouTube. Nah, ini orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, hanya mau dipuja-puji, sehingga setiap masukan yang dilontarkan oleh orang-orang lain, mereka tolak itu semua, bahkan kalau bisa YouTube-nya itu dihancurkan aja ya. Nah, jadi saudara nonton aja sendiri video daripada Richard Lee di channelnya dia ya. Nah, Pak Gilbert seringkali menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan isu-isu yang dia lontarkan di YouTube. Pertanyaan saya adalah begini, apa tujuan Pendeta Gilbert yang suka sekali memunculkan isu-isu yang sensitif, yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat beragama di Indonesia? Itu tujuannya apa, Pak Gilbert? Anda mau mencari sensasi atau apa? Atau ingin menaikkan rating Anda ya, supaya Anda di-up lebih, sehingga banyak orang nonton YouTube Anda? Kalau memang demikian, ini sama saja dengan artis-artis dunia yang ada di Indonesia. Semua artis-artis di Indonesia kan melakukan hal itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa dinaikkan, supaya bisa terkenal kembali? Mereka carilah isu-isu yang bisa menimbulkan tanggapan yang begitu banyak oleh masyarakat, sehingga itu yang mereka munculkan, lalu mereka semakin dinaikkan rating mereka. Apakah tujuan Pak Gilbert seperti itu? Kalau memang seperti itu, ya Pak Gilbert jadi artis aja, nggak usah jadi pendeta. Jadi artis aja. Artis pemain film misalnya, atau masuk pemain sinetron. Jadi pemain sinetron aja, pemain film. Daripada bikin gaduh negara ini, daripada merusak ajaran kekristenan dengan semua statement-statement Anda yang tidak alkitabiah itu. Kalau memang tidak mau cari sensasi, ya berhenti bikin isu-isu yang membuat orang pecah. Nggak usah lagi bikin masalah di negara ini. Yang kedua, terkait judul daripada Pendeta Gilbert, katanya judul daripada YouTube Dr. Richard Lee, yaitu Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen. Nah, ngapain mau dibujuk? Ngapain mau dibujuk Dr. Richard Lee? Kalau dia mau menyeberang ke agama lain, itu silakan, itu urusannya dia. Untuk apa kita mau datangi dia untuk bujuk-bujuk dia masuk lagi ke Kristen? Itu sebab saya tidak setuju dengan para murtadin yang baru menjadi Kristen, lalu mereka diberikan panggung di gereja untuk diberikan kesempatan bersaksi berjam-jam di gereja tentang iman mereka. Saya tidak setuju. Karena kita belum melihat bagaimana kehidupan mereka di sepanjang hidup mereka itu. Apakah mereka tetap bertahan dalam imannya atau tidak? Ada banyak kita melihat para murtadin yang tadinya itu masuk Kristen, kemudian kembali lagi ke agama sebelumnya. Banyak yang terjadi demikian. Lalu ngapain juga kita mau menaikkan mereka, masukkan mereka di gereja-gereja, memberi kesempatan mereka bicara di mimbar Kristen, di mimbar gereja kita masing-masing, untuk apa? Kita belum bisa melihat bagaimana kehidupan mereka ketika mereka menjalani hidup mereka itu. Apakah mereka tetap bertahan dalam iman mereka atau tidak? Jadi jangan terlalu kesusu mengangkat para murtadin itu untuk bersaksi di gereja kita. Bagi saudara yang ingin menjadi Kristen, ingat baik-baik ya. Kalau mau jadi Kristen, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Yesus berkata ya, kalau kamu menjadi pengikutku, kamu harus sangkal dirimu dan pikul salibmu setiap hari. Maksudnya apa? Pada waktu engkau percaya Yesus, jangan berpikir engkau akan berjalan di dalam jalan tol, ya, naik kendaraan mobil, lalu saudara mengendarai mobil saudara di jalan tol bebas hambatan, walaupun sekarang udah banyak hambatan. Ya, jalan tol kan terkenal itu ya, pemerintah buat jalan tol agar supaya kita bisa lewat itu, sehingga itu bebas hambatan, kita bisa cepat sampai pada tujuan kita. Nah, di dalam kekristenan, jangan Anda berpikir bahwa ketika masuk Kristen, kamu akan bebas daripada masalah. Tidak. Yesus berkata apa? Kalau mau jadi pengikutku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Saudara sanggup enggak pikul salib setiap hari? Sanggup tidak mengalami persoalan problem dalam kehidupanmu sehari-hari? Kalau tidak sanggup, jangan jadi Kristen. Jangan masuk Kristen. Jadi saya tidak setuju orang-orang yang sedikit-sedikit mendengarkan orang, oh saya sudah percaya Yesus, langsung main-main dibaptis langsung. Diselam di laut lah, diselam di kolam sebagainya.
Itu salah, keliru. Sebelum engkau membaptis orang yang mengaku dengan mulutnya percaya Yesus, engkau harus ajar dulu dia doktrin-doktrin dasar ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, bagaimana keselamatan dalam Yesus Allah Tritunggal itu bagaimana. Itu harus kuat dulu, pondasinya harus kuat dulu. Kalau dia sudah mantap itu, baru bisa dibaptis. Makanya gereja-gereja Protestan itu sangat ketat di dalam proses hal tersebut. Kalau gereja kami sendiri, gereja kami itu menjalankan baptisan dewasa. Jadi ketika orang itu percaya Yesus, kita ajar mereka dulu. Jadi melalui katekisasi di gereja kami, pendeta kami itu memberikan katekisasi, pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin mendasar dalam iman Kristen. Setelah mereka melewati itu semua dan mereka sudah mantap, baru mereka dibaptis. Ini kebanyakan orang-orang baru dengar ada satu orang yang mengaku, oh saya sudah percaya Yesus. Yesus datang kepada saya dalam mimpi. Langsung dibaptis itu orang itu. Langsung dikasih panggung di mimbar di gereja, bersaksi dan sebagainya. Itu salah. Itu sebab kekristenan menjadi hancur lebur gara-gara itu. Kekristenan dipermainkan. Sudah masuk Kristen, nggak lama kemudian kita dengar beritanya, masuk Islam lagi. Itu kan kacau balau namanya. Jadi, jangan terburu-buru percaya kepada omongan orang sebelum sudah melihat realita di dalam kehidupan orang tersebut. Dia harus kuat dulu dalam imannya, berakar dalam Kristus, baru saudara bisa nyatakan atau proklamasikan kepada dunia ini bahwa dia sudah menjadi milik Kristus. Nah, ayat yang bagus tentang hal itu yaitu dalam 1 Yohanes 2:19. Ini tentang orang-orang yang murtad, yang keluar dari Kristen ke non-Kristen itu ya. 1 Yohanes 2:19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang-orang yang keluar dari kekristenan itu bukan Kristen sejati. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dalam keluarga Allah. Sehingga apa? Karena mereka bukan Kristen sejati, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sehingga mereka bisa keluar, memeluk agama yang lain. Ayatnya sudah ada, ayatnya mencatat demikian. Jadi sekali lagi, jangan terlalu kesusu ya, terburu-buru meninggikan orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu diproklamirkan kepada dunia, padahal mereka belum kuat berakar dalam Tuhan. Termasuk Dr. Richard Lee saya kira. Saya kira Dr. Richard Lee bukan seorang Kristen sungguh-sungguh. Walaupun dia mengaku sebelumnya itu berada di dalam kekristenan, tapi kemudian dia keluar. Maka 1 Yohanes 2:19 ini berlaku bagi dia, bagi Dr. Richard Lee. Mereka itu ada di tengah-tengah kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan meninggalkan imannya itu. Nggak mungkin dia tinggalkan. Dia tetap akan bersama-sama dengan kita orang percaya. Faktanya, Dr. Richard Lee meninggalkan Kristus, ya berarti dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sependapat dengan Pak MYM bahwa Pendeta Gilbert Lumendong itu sebetulnya tidak murni menganut pluralisme agama. Ya, merangkul semua agama, pada akhirnya semua orang bisa diselamatkan. Saya kira Pak Gilbert tidak ada di dalam posisi itu, tapi seperti yang dikatakan Pendeta MYM, dia hanya terdesak pada situasi tertentu, atau mungkin merasa tertekan dan sebagainya, atau mungkin dia ingin menjalin kerjasama dengan orang lain, menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang, dengan latar belakang agama apapun, supaya mungkin posisinya aman di Indonesia ini, gerejanya aman, barangkali tidak diganggu oleh orang lain dan sebagainya. Sehingga dia harus merangkul berbagai pihak yang non-Kristen, tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang salah, mengorbankan iman Kristen tadi itu. Saya sudah sejak lama mengenal Pak Gilbert Lumendong. Saya dulunya dari karismatik dan salah seorang penggemar daripada Pendeta Gilbert Lumendong, termasuk Pendeta Heru Sabdono. Dulu itu mereka khotbah-khotbahnya itu bagus sekali, saya nilai, semangat menyatakan hal-hal yang benar, mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Bahkan saya pernah didoakan langsung oleh Pendeta Gilbert Lumendong di salah satu KKR di kota saya tahun 90-an itu ya. Saya suka dengan Pak Gilbert. Kenapa? Karena dia bicaranya bagus, lancar ya, bisa dimengerti khotbah-khotbahnya dan sebagainya.
Tapi seiring berjalannya waktu, dia kemudian jatuh ke dalam berbagai hal yang mempermalukan iman Kristen. Cara-cara kompromi seperti itu tetap salah, Pak Gilbert. Itu tetap salah. Karena di dalam Lukas pasal 9 ayat 26 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Barang siapa malu, dikatakan karena aku, karena Yesus, dan karena perkataanku, anak manusia atau Yesus juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak di dalam kemuliaannya, bila datang kali kedua. Jadi nanti kalau Yesus datang kali kedua, melihat Pak Gilbert itu malu mengaku imannya kepada orang lain, merangkul orang-orang non-Kristen, menganggap Allahnya sama, surganya sama, agamanya sama. Lah, kalau begitu kita nggak usah jadi Kristen, ya keluar aja kita dari agama Kristen, pindah aja ke agama non-Kristen kalau begitu. Karena semuanya sama kan, Tuhannya sama. Bagaimana dikatakan Tuhan sama, lawang kita menyembah Allah Tritunggal? Mereka itu menyembah kepada satu Allah tunggal mutlak, satu pribadi yang mereka sembah. Ini kan perbedaan secara mencolok di antara kedua agama besar di Indonesia itu. Bagaimana mau menyamakan bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan kita? Nggak bisa lah, itu berbeda. Ya, memang ada teolog tertentu, orang-orang tertentu yang menganggap Tuhannya sama, tapi mereka salah memahami. Tetapi, saudara harus melihat pengakuan seseorang dibarengi dengan deskripsi terhadap Tuhan tersebut. Misalnya Tuhannya teman-teman kita di Islam. Mereka percaya Allah itu tunggal yang mutlak, satu pribadi. Mereka menolak Tritunggal. Nah, sementara kita percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi, tapi dalam satu hakikat. Tidak ada 3 Allah. Ini kan berbeda total. Deskripsi itu bisa memberikan perbedaan di antara kedua kelompok agama itu. Bagaimana ceritanya mau menganggap agama Tuhan kita sama? Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak itu. Kita percaya Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Mereka menolak itu. Katanya orang lain yang disamarkan menjadi diserupakan dengan Isa Al-Masih dan tidak ada kebangkitan itu. Ini kan 2 hal yang berbeda secara mutlak, frontal. Jadi tidak usah menyamakan antara Tuhan mereka dengan Tuhan kita, itu berbeda. Surga kita katanya sama juga. Lah, bagaimana saudara melihat gambaran atau deskripsi tentang surga di dalam orang agama Islam misalnya? Kan berbeda jauh. Bagi kita itu surga itu tidak tidak ada lagi kawin mengawinkan. Itu kan berbeda. Berbeda dengan iman Kristen. Untuk apa mau disama-samakan? Jadi ini pernyataan-pernyataan yang salah sekali dari Pak Gilbert. Saya tidak tahu motivasinya apa mengatakan demikian. Kalau itu dilandasi dengan tujuan tertentu, supaya dia aman di negara ini dan sebagainya, itu salah. Kenapa? Karena Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku juga akan malu mengakuinya. Pada waktu aku datang kali kedua. Ini suatu hal yang keras sekali. Jadi jangan sampai Tuhan Yesus menolak Pak Gilbert Lumendong waktu dia datang kali kedua. Sehingga beranilah menyatakan pendapat Anda di depan publik, menyatakan iman saudara, dan jangan takut. Kenapa? Nggak usah takut. Negara kita diberikan kebebasan kok. Ada undang-undang yang menjamin kebebasan beragama. Kita bebas memeluk agama tertentu di negara ini. Tidak ada masalah. Kecuali konstitusi kita melarang bahwa agamanya harus satu, harus Islam. Nah, ya sudah, kita nggak usah tinggal di sini. Mari kita rame-rame keluar dari Indonesia. Kita pergi ke Australia aja atau ke Jerman, Amerika. Nggak usah tinggal di sini. Tapi karena konstitusi negara kita menjamin kebebasan bagi orang-orang untuk memeluk agama masing-masing sesuai dengan iman dan kepercayaannya, ya untuk apa kita takut menyatakan iman kita? Pak Gilbert ini sudah salah satu pendeta yang kaya raya di Indonesia. Ya. Sudah top, hebat. Mau cari apa lagi Pak Gilbert? Sudahlah, nggak usah cari-cari sensasi, nggak usah cari-cari kemewahan dunia dan segala macam popularitas itu. Nggak perlu lagi, Anda sudah populer Pak Gilbert. Subscriber Anda di YouTube itu 1 juta lebih sudah itu. Mengalahkan pendeta Isra Soru dan sebagainya, pendeta MYM. Kalah mereka itu. Mereka kalah populer daripada Anda. Untuk apa Anda mau cari-cari sensasi lagi, mengeluarkan statement-statement yang non-biblika seperti itu? Nggak usah lah. Jadi, dari semua hal itu, saya menyimpulkan bahwa Pak Gilbert ini adalah seorang teolog atau pendeta abu-abu. Artinya tidak jelas orangnya.
Atau lebih tepat lagi mungkin dia adalah pendeta bunglon. Bunglon itu kan seringkali menyesuaikan bentuk warna dirinya itu sesuai dengan keadaan di sekitarnya dia. Kalau dia berada di daerah dedaunan di pohon-pohon, dia bisa merubah tubuhnya menjadi hijau. Di tempat lain juga begitu, itu bunglon namanya. Bisa merubah-ubah posisinya dia. Nah, saya kira Pak Gilbert juga itu bisa dikategorikan sebagai pendeta bunglon. Kalau mengatakan pendeta pluralisme agama, mungkin itu faktor keterpaksaan dia, tapi mungkin yang lebih tepat adalah pendeta bunglon. Yang bisa mengubah-ubah posisi imannya tergantung dengan keadaan di sekitarnya. Ya, kalau ada di tengah-tengah orang Kristen, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, satu-satunya penyelamat, tidak ada yang lain. Di gerejanya kan begitu, dia berani ngotot-ngototan begitu. Tapi ketika dia keluar dari gereja, dia melempem, nggak berani lagi, ketakutan dan sebagainya. Nah, ini ciri teolog bunglon, dan saya kira ada orang-orang lain yang lebih keras lagi daripada saya, bahwa itu adalah pendeta sesat. Karena tidak berani mengakui imannya di depan orang lain. Dan memang Yesus sendiri katakan, kalau kamu nggak berani mengakui aku, malu karena aku dan perkataanku, ajaranku, aku juga akan malu sama kamu ketika datang kali kedua. Ini menjadi sebuah peringatan bagi pendeta Gilbert Lumendong untuk nggak usahlah sekali lagi ya cari-cari sensasi, cari-cari popularitas, hanya ingin menaikkan rating dan sebagainya. Kalau itu misalnya tujuannya, nggak usah lah. Untuk apa? Anda sudah populer, Pak Gilbert. Sekali lagi, Anda sudah populer, Pak Gilbert. Nggak perlu cari-cari lagi popularitas. Tetap pertahankan imanmu di tengah-tengah keberadaanmu di negara ini, dimanapun engkau berada, di dalam gereja, di luar gereja, dan sebagainya. Mari tetap pertahankan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau kamu tidak mau datang kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari ini, yang kita peringati pada hari ini, kalau dia sudah bangkit, maka engkau akan mati di dalam kekekalan. Engkau akan binasa. Oke? Kita sedang merayakan Paskah, dan saya mengucapkan selamat Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua. Dia sudah bangkit, mengalahkan maut, iblis dikalahkan, dan kita beroleh kemenangan. Ya, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus.